بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tet Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali bisa menyapa saudara-saudara kami, sahabat pendengar Radio Siar Tet Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di kota Langsa dan Radio Asuna yang ada di kota Takengon. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berdoa ya untuk memberkahi waktu pagi dari umat beliau. Taib. Pada hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang cukup penting, ya, bagaimana adab yang perlu untuk diketahui oleh seorang istri kepada suaminya dan adab yang perlu diketahui juga oleh si suami kepada istri. Cuman pada hari ini kita fokus adab si istri dulu. Ya, taib. Seseorang ketika menggambarkan sebuah pernikahan, ya, itu tidaklah gambaran yang diambil, ya, hanya sebatas novel, hanya sebatas status di WA, hanya sebatas flyer-flyer yang tersebar di media sosial. Taib. Yang pernikahan itu digambarkan dengan sesuatu yang sangat indah. Nah, keindahan pernikahan tersebut dari apa yang digambarkan itu jauh lebih indah hakikatnya. Namun ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh si suami dan ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh si istri sehingga akan tercapai kehidupan yang indah dalam pernikahannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari diri kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketenangan ketika berada dengan berdamping dengan seorang wanita tersebut. Dan semoga dengannya Allah akan menjadikan kalian kehidupan yang ada kecintaan, ketenangan, dan rahmat. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan. Nah, ada hal-hal yang perlu seseorang menyempurnakan untuk mencapai dari tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Maka di sana ada sebuah kaidah penting dalam agama, inna dina mabniyun ya alal masalih wa takmiluha. Bahwasanya agama ini dibangun di atas maslahat. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, apa saja yang ditetapkan oleh Allah, ya, walaupun itu hukumnya berupa hukum qisas, ya, membunuh orang yang dibunuh, membunuh orang yang membunuh, ya, memotong tangan orang yang mencuri, ya, mencambuk orang yang berzina yang belum menikah, dirajam orang yang telah menikah, ya, ini semuanya adalah syariat Allah Tabaraka wa ta'ala yang di dalamnya ada kehidupan untuk manusia itu sendiri. Ya, apapun itu, apalagi yang namanya pernikahan, yang ibaratnya tidak seperti hukum qisas. Hukum qisas saja ada kehidupan untuk manusia ketika ditegakkan hukum Allah, apalagi yang namanya pernikahan yang memang tujuannya adalah untuk mawaddah. Ya, dan ingat kaidah selanjutnya, wa takmiluha, dan untuk menyempurnakannya. Jadi jangan seseorang, terkadang dia mengatakan, loh, katanya dalam pernikahan itu akan membuat kita tenang, akan membuat kita sejuk, akan membuat kita bahagia. Kok kondisi saya justru sebelum menikah saya lebih senang daripada setelah menikah. Ya, harus begini, keributan setiap saat dan seterusnya.
Ya baru 1 bulan pernikahan sudah pisah dan seterusnya. Loh, katanya ayat Quran memberikan ketenangan. Iya, ketenangan yang apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan tersebut, maka seseorang harus menyempurnakannya. Iya, menyempurnakan agar dia bisa hidup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam pernikahan. Kita jangan lupa. Ya, para pemuda atau para pengantin baru atau orang yang baru menikah, dia jangan hanya menghayal kalimat-kalimat indah yang tercatat di status WA seseorang, ya cerita-cerita indah yang lainnya di video ataukah yang semisalnya. Ya, ketika Anda tidak menjalankan hal-hal yang akan bisa menyempurnakan kebahagiaan tersebut, Anda tidak akan bisa bahagia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini juga harus diingat. Iya, hunna, mereka perempuan-perempuan tersebut adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Yang namanya pakaian itu sifatnya adalah untuk menutupi. Iya, ketika seseorang itu menikah, sesuatu yang tergambarkan di dalam pikirannya, suaminya adalah sosok yang sempurna. Si suami juga tergambarkan di pikirannya, istrinya adalah sosok yang sempurna, yang tidak punya kekurangan, yang tidak punya kesalahan. Maka ini sebuah kekeliruan. Karena Anda masih menikah dengan yang namanya manusia. Anda bukan menikah dengan yang namanya malaikat. Anda bukan pasangan hidup bidadari yang ada dalam surga. Anda tetap menikah dengan seorang manusia, sesoleh apapun dia, maka akan ada kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iya, mereka itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Di sini isyarat dari Allah Rabbul Alamin, yang namanya pernikahan itu akan ada permasalahan. Ya, nah ketika permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, bukan solusi yang dijadikan adalah perceraian. Iya, Anda telah mengikat sebuah ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat agung, yang itu dipersaksikan oleh Allah Rabbul Alamin ketika terjadi akad. Iya, maksud saya bukanlah perceraian itu terlarang secara mutlak. Tetapi yang ingin kita bahas, ya, jangan ketika ada 1 masalah, ada 2 masalah, ada 3 masalah dalam rumah tangga, kemudian ya sudah, cerai dan pisah. Tidak bisa. Ya, istri itu bukan ibarat teman. Kalau kita punya teman gaul, teman kita bermain, teman kita ngopi, teman kita bersepeda, ya kalau dia nggak asik ya udah kita cari teman yang lain, kan begitu? Ya enggak? Dan kita nggak wajib untuk selalu berteman dengan orang tersebut. Ya, kita bisa berteman dengan si Fulan, bisa berteman dengan si Alan, kita bisa ngopi dengan si Fulan, bisa ngopi dengan si Alan. Ya, kita bisa meninggalkan karena kita nggak punya tanggung jawab apa-apa dengan teman kita. Nggak ada tanggung jawab, ya karena mau berteman sama saya, maka wajib sehari kamu ngopi dengan saya. Ya, kamu sudah berteman sama saya, maka wajib kamu naik sepeda sama saya seminggu sekali. Nggak ada aturan itu. Ya, seseorang dia bisa berteman, dia bisa meninggalkan. Akan tetapi ketika posisi pasangan hidup, itu bukan lagi dengan posisi teman. Kita sudah diikat dengan ikatan. Ya, nah ketika Anda mendapatkan suami Anda nggak asik, ya, ketika Anda punya teman nggak asik, Anda bisa cari teman yang lain. Nah, ketika Anda punya teman suami Anda tidak asik, maka usaha Anda harus membuat suami Anda itu harus asik. Gitu juga si suami. Ketika dia mendapatkan istrinya nggak asik, nggak bisa kemudian ya udah dah move on gitu misalnya, atau diparkirkan karena nggak asik. Iya, nggak bisa karena itu sudah ada ikatan. Ketika Anda telah mengikat dengan sebuah ikatan yang kuat dalam pernikahan, berarti Anda harus menerima dan Anda sebagai laki-laki harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga Anda. Faham? Dan kalau istri Anda tidak asik, tugas Anda lah untuk membuat dia asik. Kalau beda sama teman, kalau teman kan kita nggak punya kewajiban. Ya udahlah, ente supaya seru, udah saya asik-asikin lah, saya ajarin gimana supaya asik. Nggak ada kewajiban. Karena nggak ada kewajiban teman seperti kewajiban
dalam rumah tangga. Nah, ini harus difahami. Ya, di dalam seseorang berumah tangga menjalankan hubungan suami istri, ini perkara yang harus difahami. Jelas ya? Taib. Sehingga yang ingin saya sampaikan, ada kewajiban, ada hak di antara pasangan itu masing-masing. Taib. Dan juga ya kepada teman-teman semuanya yang mau menikah, ya itu juga harus dia fahami. Ketika dia belum menikah, dia sifatnya jomblo. Ya namanya jomblo kan dia nggak punya ikatan apapun. Maksudnya nggak mesti harus belanja. Dia nggak ada keharusan untuk ini dan itu. Ya misalnya jomblo tinggal sendiri di kos-kosan. Kan dia hur lah ibaratnya, bebas ya. Tapi yang penting dia kuliah atau lain sebagainya. Tapi kalau sudah punya istri ya nggak bisa. Ketika punya istri ya kita harus ada pekerjaan baru, harus belanja, harus menafkahi dia, ya harus menemaninya di dalam waktu yang kita lewati selama 24 jam. Jadi nggak bisa setelah menikah hidupnya sama seperti jomblo. Ya nggak ada kewajiban untuk belanja. Ya pokoknya udah nggak ada kewajiban juga untuk harus di rumah. Ya nggak bisa. Ya ketika Anda sudah melangkah untuk menuju ke pernikahan, berarti ya posisi Anda sudah berubah dari jomblo yang tadinya tidak ada ikatan, berubah menjadi seorang suami yang kemudian dia harus punya tanggung jawab kepada rumah tangganya. Ini harus difahami. Jadi kalau para jomblo yang memang suka ngumpul-ngumpul, suka bergaul, ya suka berteman, mikir dulu kalau mau menikah. Jangan sampai setelah menikah, ya apa istilahnya, kondisi dia sebagai jomblo masih terbawa-bawa. Nah ini kalau begini nggak siap untuk nikah. Nah kalau memang demikian kondisinya, udah jangan nikah dulu, matangin dulu diri. Ya karena pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Pernikahan itu nggak seindah, tidak segampang apa yang kita baca di tulisan-tulisan. Tidak semudah, bukan tidak seindah, tidak semudah. Karena hakikatnya pernikahan itu adalah indah. Karena itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya akan indah ketika setiap orang mereka menjaga hak dan kewajibannya masing-masing. Baik. Jadi ada beberapa hak atau ada beberapa kewajiban yang perlu diketahui oleh seorang istri kepada suaminya ketika memang dia menginginkan rumah tangga yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya membaca, juga di dalam pernikahan, seseorang ketika dia mendatangi orang menikah, dia baca doa. Doanya apa? Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jam'a bainakuma fi khairin. Perhatikan baik-baik. Doa yang disunahkan untuk dibaca. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu dengan kalimat laka. Kemudian wa barakallahu alaika. Dan juga semoga Allah memberkahi dengan kalimat alaika. Nah, apa bedanya barakallahu laka wa barakallahu alaika? Disebutkan oleh para ulama, barakallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua, bagi kalian ya dari ya keindahan kehidupan kalian, ya dalam keadaan lagi senang, dalam keadaan lagi bahagia, kemudian mudah-mudahan Allah berkahi kebahagiaan kalian. Dan juga wa barakallahu alaik, maksudnya di dalam rumah tangga, yes, istri akan melihat kekurangan suaminya, suami akan melihat kekurangan istrinya. Jelas? Itu tidak perlu lama, mungkin dalam 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari akan terlihat semua, akan tersingkap semuanya. Ya, maka nanti akan terjadi cekcok, akan terjadi kesalahpahaman, akan terjadi persilangan pendapat. Maka dalam kondisi dan keadaan seperti ini, ketika terjadi sesuatu cekcok dan lain sebagainya, wa barakallahu alaik, juga semoga Allah memberkahi kalian dalam kondisi seperti ini. Maksudnya bisa terselesaikan dengan baik. Ini subhanallah, isyarat dari kita bahwasanya pernikahan tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Pernikahan tidak semudah apa yang tercatat dan tertulis. Tapi pernikahan itu membutuhkan usaha. Makanya di awal pernikahan ini doa yang dibacakan. Ya, keberkahan dalam keadaan kalian senang, keberkahan ketika kalian punya masalah. Wa jamma bainakuma fi khair.
Semoga Allah mengumpulkan kalian, mengumpulkan dalam keadaan kalian bahagia, kalian berkumpul. Begitu juga ketika ada cekcok di antara kalian, mudah-mudahan kalian juga bisa berkumpul dengan kebaikan, dengan keberkahan yang Allah berikan, dan kalian bisa melewati itu semuanya. Nah, ini harus difahami. Ya, jadi jangan hanya melihat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ya, dan kemudian kalian akan mendapatkan ketenangan dengannya. Ya, jangan hanya melihat hadis ya masyarul syabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau seandainya kalian sudah memiliki bekal, maka hendaknya kalian menikah. Naam, ini merupakan asal dari keagungan syariat. Tetapi keagungan itu kalian akan bisa dapatkan ketika kalian menyempurnakan hal-hal yang perlu untuk kalian sempurnakan. Bisa difahami ya? Tapi kalau tidak siap untuk menjadi seorang suami, tidak siap untuk menjadi seorang istri, tidak siap untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing, ya, maka saya sarankan jangan menikah dulu. Persiapkan diri, persiapkan mental, ya, dan siapkan untuk mengurangi, ya, atau meninggalkan hal-hal yang memang itu bisa dilakukan ketika masih jomblo, ya, kemudian setelah dia beranjak menjadi seorang suami bagi seorang wanita dan akan menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya. Nah, itu harus difahami. Kalau tidak, ya jangan menikah dulu. Ya, kuatkan dulu hatinya, kuatkan dulu jiwanya, baru dia menikah kalau sudah siap untuk meninggalkan itu semuanya. Apakah si laki-laki ataukah si perempuan? Taib. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaika bihusni ta'ah bil ma'ruf. Ya. Kewajiban bagi wa alaiki, dan kewajiban bagi engkau wahai kaum wanita untuk, ya, taat kepada suamimu dari perkara-perkara yang ma'ruf. Dan ini tentunya akan menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya dari hadis Abdurrahman bin Auf, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabin jannati syi'ti." Kalau seandainya seseorang wanita salat 5 waktu dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu-pintu surga mana saja yang kamu ingin masuki. Subhanallah. Ini adalah hal yang besar, ini hal yang agung, yang memang itu sesuatu yang mudah untuk diucapkan, mudah untuk dibaca. Tetapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, sulit untuk dikerjakan, tetapi ini sebuah konsekuensi yang harus kita lakukan. Ya, kita memiliki seorang suami, ya, bagi wanita maksudnya, ada pasangan hidup yang dia melihat kekurangan-kekurangannya. Ya, dia melihat sesuatu yang dia tidak bayangkan mungkin dalam kehidupannya sebelum dia menikah. Tetapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum wanita untuk taat kepada suaminya dari perkara yang ma'ruf. Suaminya suruh masak, ya dia harus masak. Ya, suaminya minta dilayani di tempat tidur, dia juga harus melayaninya. Dan yang semisalnya. Tentunya ini sesuatu yang berat. Ini merupakan sebuah beban. Akan tetapi ketika kita mengikat itu dengan tali Allah, mengikat itu kita telah memegang perjanjian kita dengan Allah ketika wali perempuan menikahkan dia dengan seorang laki-laki yang itu menjadi suaminya, maka inilah jalan-jalan menuju surga. Apa balasannya? Dia akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Jadi sesuai dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia alami. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Si suami terkadang ya sesuatu yang dia gak suka dari suaminya. Tapi dia bersamaan itu harus melayani suaminya di ranjang. Berat gak buat seseorang? Akan berat.
Nah kalau seandainya nggak ada masalah, lagi senang-senang, ya akan happy-happy saja kan. Cuma masalahnya dia lagi marah, dia lagi dongkol. Tetapi bersamaan dengan itu wajib untuk Anda melayani suami Anda. Memang itu sesuatu yang berat yang Anda harus menundukkan perasaan Anda, wahai kaum wanita. Tetapi kata Rasulullah SAW, dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Yang harus diperhatikan. Yang kedua, ya, seseorang akan merasakan bahagia dalam rumah tangganya. Dan dia akan bisa merealisasikan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Al-qana'ah kanzuki fi hayatiki warahatan liqalbiki fi jami awqatiki. Al-qana'ah, merasa cukup apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dia punya suami, ya mungkin di awal pernikahan, ya pokoknya saya terimalah bagaimanapun kondisi dan keadaan suami saya. Ya namanya orang lagi bahagia. Kemudian setelah pernikahan berlangsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sesuatu yang biasa kebiasaannya setiap libur weekend, ada istilahnya ke mall, belanja, ya atau minimal makan, ya atau pergi ke tempat hiburan, ke pantai. Ya dalam 1 bulan, dalam 2-3 bulan sekali ada waktu keluar kota. Ketika dia masih dengan ibunya, ketika dia masih dengan ayahnya. Kemudian sekarang dia mendapatkan suami. Ya memang ekonominya lagi sulit. Atau memang pekerjaannya Pekerjaannya ya mungkin serabutan. Yang hanya cukup untuk makan sehari 3 kali, itu pun harus makan di rumah, gak boleh keluar makannya. Ya pasti ini beban gak buat seorang yang sudah terbiasa nge-mall, ya biasa liburan, tiba-tiba dia mendapatkan suami seperti ini. Di awal pernikahan memang anti, wahai komunitas, insya Allah saya siap. Ya ini adalah ya biasalah hal yang kayak gitu. Yang penting saya punya pasangan hidup. Tetapi ketika Anda sudah menjalani kehidupan, kondisinya tidak lagi seperti apa yang Anda bayangkan. Terlebih syaitan dan bala tentaranya menginginkan untuk ya terpisahnya suami dengan istri, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah disinilah butuh kesabaran kalian, wahai kaum wanita. Butuh kesabaran. Ya, ada qanaah, merasa cukup apa yang telah dibawa oleh suaminya dari apa yang telah dihasilkan dari keringatnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan apabila seorang hamba dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya, Allah akan berkahi harta tersebut. Tapi kalau seandainya seseorang tidak merasa ridha dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi untuk dirinya, maka Allah akan angkat keberkahan. Akan terjadi cekcok, akan terjadi keributan, akan terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga ini hal yang paling penting. Dan Syekh menyebutkan ini pada poin yang kedua, al-qanaah, merasa cukup. Ya, fi hayatika warahatan liqalbik, dan hendaknya engkau selalu menanamkan dalam kalbumu kesejukan dalam hati dalam setiap waktumu, apapun kondisi dan keadaan hidupmu, karena Anda telah memilih dia sebagai suami Anda. Ya, apapun yang dia datangkan kepada Anda, ya tentunya setelah dia maksimal bekerja, maksimal untuk mencari nafkah, ternyata uang yang dia bawa hanya cukup makan untuk hari itu. Ya, kalau seandainya dia nggak bekerja di besok hari, dia nggak punya penghasilan apapun. Tidak ada sesuatu yang dimakan. Ini kesabaran. Jangan kemudian si istri mengadu ke orang tuanya, saya makannya di rumah begini, badan saya sudah kurus. Ya kosmetik habis pun nggak ada sesuatu yang bisa dibeli. Mulai dia menangis sama ibundanya. Ya, nah ketika Anda sudah menerima lamaran dan Anda pasti sudah tahu kondisi suami Anda, ya Anda harus siap dengan segala risikonya. Ya seharusnya memang dari awal. Kalau memang dia istilahnya nggak bisa hidup dengan kondisi dan keadaan ya serba kekurangan, dia sudah dia cari atau dia menunggu suami yang lainnya, pasangan yang lainnya yang akan melamarnya. Ya karena memang karena kebahagiaan tadi yang saya sebutkan, terkadang itu hilang buat dalam kehidupan seseorang.
Masalah harta ini masalah penting dalam rumah tangga. Jangan terkadang seseorang, ya Ustadz, tapi kan ada hadis di mana Rasulullah SAW menikahi seorang sahabat yang dia tidak memiliki apapun. Iya, secara hukum asal sah pernikahannya dan dia boleh menikah. Akan tetapi jangan hanya diambil ada seorang sahabat tidak punya apapun, tetapi tidak diambil kesabaran di antara keduanya. Harus diambil juga bagaimana sahabat itu bersabar, bagaimana pasangan hidup istri beliau bersabar dengan kondisi. Jadi mengambil ada sahabat yang waktu itu tidak punya apapun dalam pernikahan, diambil itu. Tetapi konsekuensinya nggak mau. Ini keliru, ini salah. Harus ada konsekuensi. Ketika Anda memang siap untuk menerima suami yang kerjanya pas-pasan misalnya, ya, dan dia sudah berusaha, Anda bersabar. Insya Allah ada keberkahan yang akan Anda dapatkan dalam hidup Anda. Tetapi Rasulullah mengatakan, walakinnakum tastajilun. Tetapi kalian terlalu terburu-buru, sabar. Akan lewat masa-masa seperti itu. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri terkadang beliau harus mengikat batu di perut beliau karena saking laparnya. Sehingga istrinya berkata, wahai suamiku, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada orang-orang yang mendatangi Rasulullah dan dia meminta kepada Nabi, Nabi memberikan apa yang dia minta. Kemudian datanglah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menghampiri Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedang berkhutbah pada waktu itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, barang siapa yang seseorang merasa cukup dari manusia, Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang seseorang itu merasa dirinya kaya, Allah akan memperkayakan dirinya. Sehingga pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri setelah mendengar wasiat Rasulullah, beliau tidak meminta apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buah dari kesabaran beliau, dari qanaah apa yang beliau terima dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya sampai-sampai beliau dianggap sebagai orang Ansor yang paling terkaya di kota Madinah pada waktu itu. Subhanallah. Nah, begini para kaum wanita, jangan ya 1 bulan 2 bulan hidupnya sudah berubah. Ya, ini kamarnya biasa ruangannya ber-AC. Ya, sekarang harus pindah ke rumah suami. Kipas angin pun kadang-kadang kalau muter krek bunyi-bunyi. Dan semisalnya, ya harus bersabar, qanaah. Ya, karena sudah diikat dengan tali diikat dengan tali pernikahan tadi. Dan itu insya Allah adalah pahala buat Anda, wahai kaum wanita. Ya, bukan berarti ketika Anda susah hidupnya dalam keadaan orang tua tadi senang berpindah ke rumah suami, Anda menjadi susah hidupnya, Allah tidak memberikan sesuatu. Enggak, Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar ketika dia bersabar dengan kondisi suaminya demikian. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu diketahui oleh seorang wanita agar dia mendapatkan kebahagiaan hidupnya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la taqa aynah minka alal qabih wa la yaraka ila fi kulli malih. Sehingga la taqa aynah minki ala qabih wa la yaraka ila fi kulli malih. Jadi janganlah engkau memandang sesuatu dengan pandangan yang jelek. Apapun itu, hendaknya engkau memandang sesuatu pandangan yang indah. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kalau seandainya ada seseorang yang tidak suka dari pasangannya, maka pasti ada sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh pasangannya. Ada sesuatu kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Maka jangan dia pandang dengan pandangan yang jelek. Kalau seandainya dia selalu memandang dengan pandangan yang jelek, ya, setiap hari yang dia pandang adalah pandangan yang jelek, maka kita khawatirkan sebaik apapun suaminya telah berbuat kepadanya, maka tidak ada di pandangannya itu adalah kejelekan. Tetapi ketika sesuatu yang itu memang jelek di pandangannya, dia berusaha untuk jatuhkan, dia menganggap inilah sebuah kebaikan. Ya, ini kekurangan. Ya, kekurangan ya dia ini adalah sesuatu yang seakan-akan ya ada keseruan sendiri di balik kekurangannya. Ya, ini yang harus seseorang memandang. Ini harus dia ubah mindsetnya. Supaya apa? Supaya sesuatu yang kurang itu akan kelihatan indah. Dia memperbaikinya, dia mengarahkannya. Ya, misalnya ada sesuatu yang gak dia suka sama suaminya. Kalau tidur misalnya begini. Kalau tidur misalnya suka ngorok dan semisalnya. Hal yang sepele. Tapi ketika ini terus menjadi beban dalam kehidupan seseorang, dalam rumah tangga, makanya semakin besar. Kenapa? Karena syaitan itu berusaha selalu untuk
memisahkan antara suami dengan istri. Bisa difahami ya? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara juga perlu difahami oleh seorang istri dalam muamalah dengan suaminya, khidmatuhu fi baitihi bija'lihi jannah wa rahah la taj'aliha muhraban wa muladan. Hendaknya ketika dia bekerja di rumahnya, dia cuci piring, dia cuci baju, dia memasak, dia ngepel, dia setrika baju suaminya, ya, kemudian dia mengurusi anak-anaknya. Jadikanlah khidmat ini, jadikanlah apa yang telah Anda lakukan ini sebagai jalan untuk menuju surga. Ya, sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan. Tapi kalau seandainya khidmat yang Anda lakukan, ya cuci piring, cuci baju, ketika kalian punya masalah sedikit dengan suami Anda, maka Anda meninggalkan perbuatan ini semuanya. Bahkan Anda mungkin akan tertanam, nyesal saya meladeninya, nyesal saya cuci baju dia, nyesal saya setrika bajunya. Ya, apa yang Anda telah lakukan, yang itu telah tercatat sebagai pahala, dihapus semuanya oleh Allah. Ya, hilang keikhlasan dari diri Anda. Ini kita khawatirkan. Kalaupun misalnya dia ribut dengan suaminya, dia sudah tidak bisa lagi melayani suaminya dan kemudian harus berpisah, misalkan. Tidak ada jalan kecuali harus berpisah. Setidaknya pahala Anda berkhidmat kepada suami Anda, itu masih tercatat di sisi Allah sebagai amalan kebaikan. Bisa difahami di sini? Nah, ini yang harus ditanamkan oleh kaum wanita. Ini yang harus ditanamkan. Makanya doa tadi disebut apa? Barakallahu laka wa barakallahu alaik. Semoga Allah memberkahi ketika engkau punya beban. Apa yang kau lakukan, apa yang kau khidmat kepada rumahmu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, jadikanlah jalan menuju surga. Sehingga akan membuat ketenangan dalam jiwa seorang wanita. Dia akan selalu istiqomah, dia akan selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk suaminya. Suaminya pulang ke rumah, lihat rumah sudah bersih. Ya, rumah sudah dipel, piring sudah bersih, makanan sudah dihidangkan, anak-anak sudah mandi, sudah dipakaikan baju yang bersih, dan yang semisalnya. Ya, memang di awal pernikahan, apalagi mau jadi, oh ini orangnya suka nggak bersih, nggak ada masalah itu. Yang penting saya nikah, kan gitu kan? Ya, itu dianggap kecil oleh orang yang belum menikah. Tapi sudah berjalan pernikahan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, ini jadi masalah. Jadi masalah, dia pulang ke rumah, istri masih tidur. Ya, wala teh, wala minuman, wala makanan. Piring masih kotor, rumah masih berserakan, tempat tidur acak-acakan. Ya, maka dengan kondisi seperti ini, ya pasti ada sesuatu dari suami. Cuma nanti akan kita bahas gimana suami bersikap kalau dia punya istri kayak gini. Kan begitu ya. Cuman kita masih membahas tentang haknya wanita. Ya, dia lakukan khidmat itu sebuah jalan menuju surga. Dan jangan dia jadikan berkhidmat kepada rumah suaminya menjadi beban untuk dirinya. Ya, sesuatu perkara yang seakan-akan adalah perbuatan sia-sia yang tidak akan bermanfaat, jangan. Jadikan itu sebagai ajang untuk mendapatkan surganya Allah. Piring yang Anda cuci, baju yang Anda bersihkan, baju yang Anda setrika, rumah yang Anda pel, adalah sebagai bentuk ketaatan Anda kepada suami Anda, sebagai bentuk untuk menyenangi suami Anda. Ini tidaklah dianggap ya sesuatu yang sia-sia, walaupun Anda tidak digaji dengan perbuatan itu, dengan perbuatan tersebut oleh suami Anda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput dari kebaikan yang dibuat oleh seorang hamba. Bukankah Fatimah radhiyallahu taala anha, sebagaimana pernah kita sampaikan, tugas beliau ya adalah mengurusi Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhu, mengurusi anaknya, mengurusi suaminya. Ini pekerjaannya ya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, auladuk tarbiyatuk fa innahu yaraka min khilal tarbiyatik fa husnu tarbiyatik dalilun husnu ashiratik. Masya Allah, perhatikan baik-baik.
Anak-anak yang auladuki, anak-anak kalian wahai perempuan, tarbiyatuki fa innahu yarak min khilal tarbiyatik. Itu merupakan tanggung jawab di antara tanggung jawab kalian mendidiknya. Fa innahu yaraki min khilali tarbiyatik. Karena suamimu akan melihat dirimu bagaimana engkau mengurusi anak-anakmu. Baiknya engkau mengurusi anak-anakmu ini sebagai dalil, sebagai tanda baiknya engkau di dalam rumah tanggamu. Baiknya engkau memposisikan dirimu sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Apakah di mata suamimu ataukah di mata masyarakat? Ya, kita akan melihat seorang ayah, seorang ibu secara khusus memiliki perhatian dengan anak, itu akan dia lihat perbedaan yang sangat mendasar antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ya, ada seseorang yang saya nggak perlu sebut namanya. La nuzaki 'alallahi ahadan. Kita tidak memuji seseorang itu. Walau contoh sebenarnya sangat banyak contoh dari kehidupan para salaf, contoh dari kehidupan para a'imah yang mereka berada di garda yang terdepan. Cuman terkadang sesuatu yang berada di lingkungan kita, yang itu sifatnya sama, anaknya sama belajar di tempat yang sama, orang tuanya juga punya cita-cita yang sama, ingin anaknya sukses untuk belajar, menghafal Quran dan seterusnya. Namun para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, akan berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Padahal pendidikannya sama, tempat pendidikannya sama, tempat sekolahnya sama, tujuan orang tua juga sama. Akan tetapi anak yang satu dengan anak yang lain berbeda. Kenapa? Ya, ternyata diantaranya adalah kepedulian kedua orang tuanya. Kehadiran seorang ibu di dalam mengurusi anak-anaknya. Inilah hal yang paling mendasar yang membedakan antara si A dengan si B. Ya, gurunya sama, semuanya sama. Tapi hasil yang didapatkan beda. Ya, kepedulian seorang ibu. Itu menunjukkan kesuksesan dan keberhasilan dia dalam rumah tangga. Tanpa perlu embel-embel, tanpa perlu ngomong sana, ngomong sini. Terlihat hasil. Bagaimana anaknya di ma'had, di pondok, di sekolah teratur belajarnya, tidak bandel, tidak nakal. Ya, terkadang dia punya anak 7, hampir sama semua 7 seperti itu. Subhanallah, kita melihat juga Masya Allah, tenang, sejuk hati kita. Faham? Dan ini bukan sesuatu yang pekerjaan yang ringan. Ini pekerjaan yang berat sekali. Dia harus membuang semua kesenangan-kesenangan hidupnya. Apakah dengan HP-nya, apakah pergaulannya dan semisalnya, untuk fokus mendidik anak-anak. Disitulah akan melihat kehebatan seorang wanita pada anak-anak yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Dan kemudian yang terakhir, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, iyyaka wa tabdzir fil mal wa ta'am wa alayki bi husnut tadbir wa takdir. Bagi kaum wanita, walaupun misalnya suaminya punya banyak uang, suaminya banyak, ya gajinya besar, ya dan seterusnya, tetapi bukanlah kemudian dia menyia-nyiakan harta. Sesuatu yang gak perlu dibeli, dia beli. Sesuatu yang gak perlu untuk dia ambil, dia ambil. Dalam arti kata ketika belanja, suami saya punya uang, yang gak ada batasan belanjanya, apapun saya belanjakan. Ada hal yang gak penting terkadang dibeli. Ya, terkadang membeli sesuatu sudah busuk terkadang. Busuk di kulkas, terbuang, dan lain sebagainya. Maka tidak demikian. Seorang wanita tuh harus menjalani posisinya, ya, untuk menjaga harta suaminya supaya tidak mubadzir, ya, dan takdirkan, ukurkan itu sesuai dengan ukuran-ukurannya. Belanjalah apa yang itu menjadi sesuatu kebutuhan, bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, dan yang terakhir, dengannya saya tutup pengajian, ya, sesuatu yang seperti yang saya sebutkan, si suami akan melihat kekurangan si istrinya, si istri juga akan melihat kekurangan dari suaminya. Maka jangan sampai kekurangan dia miliki, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia rumah tangganya. Dia menyebutkan aib-aib dalam rumah tangganya. Siapa yang tidak punya aib? Semua orang punya aib. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Suaminya bukan malaikat. Istri Anda juga bukan permaisuri, bidadari yang ada dalam surga. Nah, pasti ada sesuatu yang tidak dia sukai. Pasti ada sesuatu yang itu,
Ya, akan menjadi sebuah aib. Jangankan manusia-manusia biasa seperti kita. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup untukku. Apa solusi yang bisa aku lakukan?" Ini sebuah aib. Ya, tetapi sahabiah ini tidak menyebarkan kekurangan-kekurangan tersebut kepada orang yang nggak bisa memberikan solusi. Tetapi dia ingin menanyakan hukum kepada Rasulullah SAW. Apa yang harus saya lakukan kalau seandainya saya posisi seperti ini? Bisa difahami? Dan juga Rasulullah mengatakan, jangan menikahi si fulan suka memukul. Jangan nikah si fulan itu pelit. Dan sebagainya. Ya, ini sesuatu yang bisa saja terjadi dalam rumah tangga. Maka hendaknya pasangan suami istri seperti yang Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Harus saling menutupi. Ya, harus saling melengkapi, harus saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Wa fi barakallah. Baik sahabat pendengar Radio Syarter Aceh 9,1 FM Kota Banda Aceh, Radio Alkan 106,1 FM Langsa, dan Radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon, dan pemirsa STA TV yang dimanapun sedang berada. Demikian telah kita simak sesi pertama dari pembahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan judul Adab Seorang Istri kepada Suaminya. Dan sempat kita singgung bahwa semoga para jomblo mendengar nih ya saya. Pertama, jangan menikah dulu kalau belum siap nih. Kemudian bedakan sebelum menikah dan setelah menikah, ini terkhusus jomblo. Dan yang terpenting, pernikahan itu tidak semudah apa yang kita baca, kita lihat dan kita rasakan media sosial. Namun pernikahan itu indah. Masya Allah. Baik Ustaz, kita masuk pada sesi pertanyaan. Tanya jawab nih saya. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah di Banda Aceh ingin bertanya, apabila seorang istri yang bermasalah dengan suami ataupun begitu sebaliknya, apakah istri atau suami harus menceritakan ke orang tua masing-masing atau istri menceritakan ke orang tua suami atau sebaliknya Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fitnah ya, permasalahan A, B, suami dengan istri itu ibaratnya api. Yang namanya api itu jangan dia sebarkan. Dalam arti kata dilemparin kayu, dilemparin plastik, dilemparin kertas, apalagi dilemparin bensin, maka dia akan semakin membesar. Yang namanya api ditutup. Ini satu hal. Hal yang kedua, ketika Anda akan melangkah kaki Anda untuk menikah, ya, yang di antara hal yang perlu kalian tanamkan, ya, istri saya bukan bidadari, dia pasti banyak kekurangan. Si istri juga akan mengatakan, suami saya bukan malaikat, dia pasti banyak kekurangan, dia masih manusia. Ya, dia punya hawa nafsu, dia punya ini, dia punya itu. Dia punya keinginan yang nggak sama dengan kita. Ya, kita juga punya keinginan kita nggak sama dengan dia. Itu harus difahami dalam rumah tangga. Ya, jangan hanya digambarkan dalam rumah tangga itu, wah indah sekali rumah tangga Rasulullah. Betul, rumah tangga Rasulullah adalah rumah tangga yang paling indah. Tapi Anda juga harus menjalani konsekuensi untuk mencapai keindahan tersebut. Tapi ketika Anda mengambil keindahan kehidupan rumah tangga Rasulullah, tetapi konsekuensi untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tidak dijalani, ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan. Jelas. Nah, di antara hal yang membuat masalah semakin membesar, membuat masalah yang semakin yang tadinya mungkin 1 jengkal bisa berubah menjadi sekian meter. Ya, masuk pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak perlu untuk masuk di situ. Makanya orang tua harus bijak. Orang tua ketika sudah memberikan, insya Allah orang tua fahamlah kondisi seperti ini. Ketika dia sudah menyerahkan si perempuan, anak perempuannya kepada seorang suami, berarti dia sudah menyerahkan seutuhnya. Dalam arti kata dia percaya si suami ini akan menjadi suami untuk anaknya. Nah, begitu juga orang tua si suami. Ya, ketika dia telah menyadari bahwasanya itu adalah pasangan hidup anaknya,
maka dia sebagai seorang laki-laki akan siap untuk segala konsekuensinya. Ini secara hukum asal. Ya, jangan sedikit ada masalah, ya ngomong sama orang tua. Sedikit ada masalah, ngomong sama orang tua. Wahai akhi, orang tua kita tentunya orang yang sudah menikah, pasti orang tuanya sudah mulai tua. Sudah terlalu banyak beban dalam kehidupannya. Terlebih mungkin ada penyakit-penyakit yang ada bersamanya. Janganlah ketika kita masih kecil kita membebani orang tua kita. Ya, di sekolah, di kuliah membiayai kita, nangis kita, beli baju kita. Setelah terlalu banyak beban orang tua kita. Sehingga di masa-masa tuanya ini, walaupun kita punya masalah, jangan kita bebani dia lagi. Kasihan orang tua kita. Dia akan berpikiran bagaimana anak saya. Anak yang baik dia tidak akan membebani orang tuanya dengan hal-hal yang itu adalah urusan rumah tangganya yang sebenarnya dia bisa selesaikan. Allahumma ketika masalahnya besar yang kemudian dia tidak bisa menyelesaikan lagi, tidak ada titik temu, ya maka tidak ada masalah untuk dia membicarakan dengan orang tuanya. Kalau memang seandainya dia melihat orang tuanya bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang tuanya sedang sakit-sakitan, apalagi sakit jantung misalnya, ataukah penyakit-penyakit yang semisal dengannya, yang kemudian juga kalau kita cerita dia nggak bisa memberikan solusi karena kesakitannya tersebut, maka nggak ada masalah untuk di sini kita cerita. Bahkan yang kita ceritakan semakin beban sakit yang dia rasakan. Ya, kita sudah dewasa. Orang yang menikah pasti umurnya sudah dewasa. Maka bagaimana keseharian kita selalu membahagiakan orang tua kita. Apakah kita membahagiakan dia dengan apa yang bisa kita berikan dengan harta kita, membahagiakan dia dengan perhatiannya, dan juga membahagiakan dia seakan-akan dalam rumah tangga kita nggak ada masalah. Faham di sini? Adapun untuk kita ayah, ibu, doakan saya selalu bisa bahagia, bisa mendidik keluarga saya dan seterusnya. Maka nggak ada masalah. Tapi jangan beban-beban rumah tangga selalu dibebani orang tua. Kasihan orang tua kita yang sudah tua dengan sakit-sakitan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban dari Ustadz Abdullah dari Kota Banda Aceh. Semoga bermanfaat. Dan baik pemirsa Radio Syarter Aceh dan Radio Alkan, Radio As-Sunnah, dan pemirsa Aceh TV yang dimanapun sedang berada, bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp di nomor 0852 14142314, 0852 14142314, atau bisa langsung melalui via telepon di nomor 0852 7732 3266, 0852 77323266. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Barakallahu Dan semoga Radio Syarter Aceh tetap mengudara. Amin. Amin. Ustadz, ana seorang mahasiswa yang melanjutkan S2 yang lagi nyusun tesis yang dimana ingin menikah. Tetapi ana tahu bahwa ana kuliah masih dibiayai oleh orang tua. Apakah benar pilihan ana untuk sabar untuk tidak menikah setelah bisa membahagiakan orang tua terlebih dahulu, yang dimana jika biaya insyaallah ana mampu? Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barak, jazakallah khairan. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hukum pernikahan. Ya, hukum pernikahan ya itu tergantung dengan kondisi dan keadaan orang. Setelah diketahui disyariatkannya pernikahan tersebut. Ketika seseorang dia sudah memiliki kemampuan mu'nah untuk nikah dan dia dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perzinaan kalau dia tidak menikah, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk menikah. Tapi kalau seandainya seseorang dia masih istilahnya masih bisa menahan syahwatnya, ya, dan dia kekhawatiran untuk terjatuh dalam zina, itu tidak, karena memang dia sedang banyak PR, banyak pekerjaan, banyak tugas dan semisalnya, ya, dan biasa dia masih menjaga dirinya dengan kondisi seperti ini, maka ya hukum nikah itu tidak wajib untuk dirinya. Dan dia melihat maslahat untuk dirinya, ya, apakah dia maslahat dia selesaikan kuliah sampai dia mendapatkan pekerjaan dia menikah karena dia masih bisa menahan dirinya, ya, atau dia segera menikah. Yaitu kembali kepada kondisi dan keadaan orang tersebut. Tapi kalau seandainya dia khawatir akan terjatuh ke dalam zina, dalam dosa, dalam maksiat ketika dia mengakhirkan pernikahan, maka dalam kondisi seperti ini dia segerakan untuk menikah walaupun dia belum selesai tamat kuliah.
Ya kalaupun memang tidak ada pilihan, ya sudah dia berpuasa untuk menahan syahwatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar jika istri yang ribut dengan suami, para malaikat melaknat si istri tersebut? Karena ana dengar potongan kajian seperti itu, Ustaz. Nah, ya tidak boleh seorang wanita yang dia membuat suaminya murka kepadanya. Terlebih ketika marahnya si suami dari hal-hal yang itu dibenarkan dalam syariat. Si istri tidak mau melayani suaminya karena nggak dibeli bakso. Sebeli bakso lupa beli bakso, akhirnya ngambek. Ya akhirnya ngambek, dia nggak mau melayani suaminya. Maka Rasulullah mengatakan orang seperti ini akan dilaknat oleh malaikat sampai di pagi hari. Tapi kalau seandainya si suaminya marah tanpa ada alasan syar'i, murka tanpa ada alasan syar'i, tapi justru ya dia marah-marahnya ya sesuatu yang tidak dibenarkan, maka si perempuan tersebut dia tidak berdosa. Misalnya si suami diingatkan untuk sholat, suaminya diingatkan untuk belajar agama, suaminya diingatkan untuk menjauhi ini menjauhi itu, suaminya marah-marah. Ya istilahnya nggak dianggap perempuan itu berdosa. Tapi di sini suaminya marah, perempuan itu berdosa ketika suami itu marah dalam hal yang dibenarkan untuk dia marah, dan si istrinya memang dia melakukan sebuah kesalahan yang itu menyelisih daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita kembali ke sesi tanya jawab pernikahan ya Ustaz. Mungkin ini pertanyaan dari Ana Ustaz, bagaimana prinsip kalau seorang pemuda itu Ustaz, ada seorang teman Ana menyatakan kita tuh nggak bisa kalau kita langsung kenal wanita terus nikah, harus kita kenalan dulu atau minimal pacaran lah gitu Ustaz. Minimal 2 bulan untuk kita tahu sikapnya nih, karena itu sangat penting. Nah gitu. Pertama saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara dulu secara real yang terjadi di lapangan. Berapa banyak pernikahan yang disertai dengan pacaran? Toh akhirnya masa pacarannya itu lebih panjang daripada pernikahannya. Kurang apa? Kurang apa perkenalan Anda dengan pasangan Anda? Ibaratnya gute paduboh baule itu paduboh gute. Ya apa ibaratnya panu di badannya tahu mungkin ada berapa panu. Segitu dekatnya sudah. Faham? Tetapi apa yang terjadi? Ya justru ya perceraian justru lebih banyak terjadi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kehidupannya. Bukan berarti ketika Islam ya melarang dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, pacaran, ta'aruf dengan cara yang tidak syar'i. Kemudian tidak ada jalan-jalan untuk kita mengetahui seorang wanita tersebut. Ada bentuknya ta'aruf untuk kita mengenal dia. Ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana fisiknya, ya, untuk kita kenal oleh orang yang bisa kita sampaikan, menaikkan informasi. Kemudian kita melihat keluarganya, lihat ibunya siapa, ayahnya siapa, itu penting. Jangan Anda menikahi seseorang nggak kenal siapa bapaknya, siapa ibunya. Makanya wa'tul buyuta min abwabiha, datang itu dari pintu-pintunya. Faham? Nah, ketika Anda sudah mendapatkan informasi yang minimal, yang ibaratnya sekian persen, Anda kemungkinan besar akan menerima. Sebelum Anda nazar, sudah diselidiki semuanya, begini, kan bisa. Dia kan bukan orang yang datang dari planet bumi, dari planet Mars, Anda datang tiba-tiba, ente nggak tahu siapa, nggak tahu bapaknya, nggak ada temannya, dari planet bumi, dari planet Mars datang seorang wanita. Dia orang yang ada di sekitarmu. Dia punya teman, dia punya saudara, dia punya adik, dia punya kakak, dia punya ibu, dia punya ayah. Nah itu informasi-informasi yang perlu kita tanya. Adapun nanti setelah Anda menikah, wah dia kok ada kurangnya lah, ente emang pacaran tuh nggak ada kekurangannya perempuannya. Ya tetap aja ada kekurangan karena dia bukan malaikat, bukan bidadari. Kekurangan itu pasti akan ada. Kalau nggak ada jaminan orang menikah berarti pacarnya itu sempurna 100.000%. Pertama itu dengan cara yang salah, dan kesempurnaan itu juga nggak pernah didapatkan. Bahkan seperti yang saya sebutkan, banyak terjadi kursa-kursu, bahkan masa pacarannya jauh lebih banyak, lebih lama daripada masa pernikahannya. Kenapa? Karena di masa pacaran syaitan dekat-dekatin. Syaitannya kaputoju, karena itu dosa, karena itu maksiat. Tapi setelah terjadi pernikahan,
Syaitan berusaha untuk menjauhi. Nah, itu harus difahami. Jelas? Jadi ketika Anda pacaran, kalau pacaran gini, ya karena syaitan di tengah-tengah Anda membisiki Anda untuk terus dekat. Tapi ketika ada pernikahan, disitulah mulai terjadi keributan, dan itu menunjukkan ketidakada berkahan. Bisa difahami ya? Jadi seperti ada seseorang, Ustadz Syauqi, beliau berkata, ini mungkin setiap orang menghadapi. Ya, ketika dia melihat nazar istrinya, Masya Allah nilainya 9. Setelah terjadi pernikahan, istrinya sudah 5 nilainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena syaitan ingin memisahkan kita. 5, tadi 9 pas di nazar. Sudah sebulan nikah, 2 bulan nikah, 5 tanya kan dikereng le. Faham? Nah, kemudian wanita-wanita di luar yang itu bukan halal untuk dia, yang nilainya 5 jadi 10 setelah menikah. Begitulah syaitan untuk memisahkan kita. Ini harus pintar-pintar dan jeli seseorang memahami. Faham ya? Dan mulailah pernikahan itu dengan sesuatu yang berkah. Ya, berkah itu sifatnya adalah bentuk ketaatan, bukan dari bentuk perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan terakhir Ustaz. Ana Ummu Zaid disetujui. Jika ada suami yang bermain api atau wanita lain dalam rumah tangga, apa yang harus seorang istri lakukan? Apakah ada nasihat bagi suami dan istri jika terjadi hal tersebut, Ustaz? Saudara-saudara kaum muslim dan muslimat, main api gimana nih maksudnya nih? Main lilin gitu. Maksudnya kalau dia selingkuh dengan cara yang haram, ya maka tentunya dinasihati suaminya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, perselingkuhan dan yang semisalnya, ya. Dan dia bersabar kalau memang seandainya dia tidak bisa mempertahankan dan suaminya tetap dengan kondisi yang demikian, maka ada jalan terakhir yang bisa ditempuh, yaitu dengan terjadinya perceraian. Ini jalan akhir ya saya katakan. Tapi kalau seandainya suaminya main api, dalam arti kata dia melakukan pernikahan yang syar'i dengan cara poligami, ya maka ini bukan bermain api namanya. Ya, ini adalah salah satu untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabarlah wahai kaum wanita. Hidup kita di dunia ini tidak lama. Suami yang kalian cintai atau istri yang kalian cintai, wahai para suami, ya dia akan berpisah dengan kita. Apakah berpisah karena sakit? Dalam arti kata tidak bisa lagi dia berfungsi sebagaimana mestinya, dia harus tidur tempat tidur, ataukah dia meninggal? Ya, ini sesuatu yang akan bisa terjadi. Bukan bisa, pasti terjadi. Atau si suami ada pasangan lain dalam kehidupannya. Dan ini sesuatu perkara yang dibolehkan dan dibenarkan syariat. Dan saya sebagai orang yang ditanya, ya tentunya nggak mungkin dong saya katakan nggak boleh haram yang namanya poligami. Kalau saya katakan haram poligami dan saya menolak hukum poligami, saya menolak hukum Allah. Dan saya menolak hukum Allah dan membenci daripada hukum yang telah Allah tetapkan. Apa hukumnya dalam Islam? Akan kafir. Ya, sehingga ya kita menyampaikan apa yang datang dari syariat. Karena kita tinggal di bumi Allah, yang tetapkan adalah Allah. Dan sesuatu yang sangat miris, yang sangat menyedihkan, para ya kaum wanita yang sudah mengenal sunnah, yang sudah mengerti tentang keagungan syariat Allah, yang sudah ikut kajian, kemudian merasa risih, bahkan lebih kepada benci ketika mendengar ada seorang ustadz atau ada seorang fulan atau seorang ikhwah yang dia poligami. Mulai dia ngomong sama suaminya, hati-hati bang ya, aku gak mau kamu lihat jalan sama dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Taubatlah wahai kalian kaum wanita, bertobat kepada Allah. Ya, ketika begini kalian memandang poligami di tengah orang-orang kafir, orang-orang liberal, ya, menghina Islam, menghina syariat Allah dengan masuk dari bab poligami, kemudian kalian menjadi penyambung lidah orang-orang kafir tersebut. Kalian menjadi penyambung lidah dari orang-orang liberal tersebut. Na'udzubillah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah kalian akan dibariskan oleh Allah dengan barisan dengan mereka kelak di yaumul qiyamah? Sama-sama memerangi syariat Allah, yang satu dengan cara terang-terangan, tapi yang satu dengan cara halus. Hati-hati para hadirin, hati-hati para ibu, hati-hati para wanita. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang kemudian diseret dia ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Enggak pantas.
Anda orang sudah pakai cadar, Anda sudah mengaji, sudah mengenal sunnah, sudah memahami keagungan syariat Allah. Kemudian Anda memboikot, mulai membenci ya orang yang melakukan poligami. La haula wala quwata illa billah. Apa yang Anda pelajari selama ini? Apa? Kalau begini kondisi dan keadaannya, ini syariat Allah. Ya, segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, di dalamnya ada keagungan, dalamnya ada kemuliaan. Iya. Apa faedahnya kita menutup aurat sempurna sementara syariat Allah kita tidak setuju? Kita memboikot orang-orang yang menjalankan syariat Allah. Ya, ini hal perlu untuk diperbaiki. Mindset seperti ini harus diubah. Jangan sampai kemudian ini menjadi malapetaka untuk kita semuanya. Iya. Kalau memang demikian, kenapa kalian nggak boikot Rasulullah? Berani boikot Rasulullah? Rasulullah istrinya 9. Hah? Ini nggak pantas sama sekali, nggak pantas. Bertobat kepada Allah. Jangan sampai amalan ini keyakinan seperti ini, pemikiran seperti ini menggiring kita ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Yakin apa yang ditetapkan oleh Allah itu merupakan kebaikan, apapun itu namanya. Makanya para sahabat ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan kecuali setelah kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Pada saat itu ada seorang sahabat Rasulullah, dia memiliki sebuah sumur yang sangat dia cintai. Ketika turun ayat ini, dia sedekahkan sumur tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dicintai suami Anda yang sangat Anda cintai. Tetapi dalam syariat Allah, Allah membolehkan bagi dia untuk menikah dengan wanita yang lainnya. Kecuali kalau suami Anda nikahnya sama laki-laki yang lain poligaminya, baru Anda boleh marah. Boleh Anda murka karena telah menjalankan apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi suami Anda menikah dengan seorang wanita yang lain dalam menjalankan syariat Allah, tuduhkan hawa nafsu. Jangan kita ngomong, wah ini hizbiyah, ini bid'ah, nggak nunduk hawa nafsu, gini, begini, dan begitu. Ketika ngomong perempuan. Tapi ketika kena dia, hilang hawa nafsunya. Dia dipakai hawa nafsunya. Nggak mau tunduk dengan syariat Allah. Ini perlu untuk diperbaiki. Jujurlah dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak, silakan gabung sama pasukan liberal itu, silakan. Silakan gabung sama orang-orang pun kafir yang mereka ingin menghina syariat Allah dari jalan-jalan seperti ini. Bisa difahami Bapak dan Ibu-ibu, dan khusus ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan saya mohon maaf, saya ngomong agak kasar. Ya, dan ini terjadi di sebagian, di tengah-tengah penuntut ilmu. Diingatkan suami, jangan berkawan sama dia, dia poligami. La haula wala quwata illa billah. Ada qaulur radi. Ini ucapan yang sangat keji, ucapan yang sangat bejat. Ya, seakan-akan dia pembuat dosa, seakan-akan dia pembuat maksiat, seakan-akan dia membuat sesuatu perkara yang dimurkai oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon ampun kepadanya. Wallahu taala alam. Bisa mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan.